kemudian ada S2 tentang energi baru terbarukan, kemudian S2 manufacture, S2 terapan yang lain dari DIB. Dari DIB ada 2 ya. Katanya saya nggak hafal gitu, tapi ada 2 mengenai keuangan dan risiko dan lain-lain, ya, ada 2. Jadi ada 8 magister terapan yang akan hadir di tengah-tengah kita. Nah, para alumni yang belum S2, silakan Pak. Nanti kuliahnya ada daring, ada luring. Ya, nanti kita atur supaya kuliahnya bisa dilakukan oleh teman-teman baik yang sedang bekerja maupun yang stay di Jogja. Itu perkembangan prodi. Kemudian perkembangan dosennya ini menyenangkan nggak laporannya? Bosan nggak ini? Pengen tahu ya? Ya. Dosennya Bapak sekalian, dosen kita 322. Yang sedang sekolah S3 97. Akhir bulan ini jadi 98 karena ada 1 orang mau berangkat ke Utrecht, Belanda. Jadi 98. Yang sedang sekolah di dalam, ada yang di Sydney, ada yang di Taiwan, ada yang di UK, ada yang di Belanda, ada juga yang di dalam negeri. Saya sudah sampaikan kenapa harus S3, karena kita didorong untuk hilirisasi, downstreaming. Maka kalau downstreaming, dosennya harus ilmunya mentok. Karena kalau tidak, nanti rugi itu membuat apa-apa salah terus gitu ya. Jadi dosennya harus mampu menjelaskan teorinya secara kuat. Ya, motonya adalah teori kuat, praktek hebat, solusi tepat. Gitu ya. Nah, ada yang bergelar doktor 77. Berarti kira-kira kita sudah 184 bakalan dalam 2-3 tahun yang datang, dosen kita sudah bergelar S3 dan mudah-mudahan mencapai 60% pada tahun 2028. Profesornya ada 1 ya, tembus ya, saya sendiri. Ini perjuangan panjang saya jadi profesor ini, tepuk tangan untuk saya. Tapi saya harus juang panjang karena saya mungkin ditugasi untuk membuka pintu itu, sehingga nanti dokter-dokter yang luar biasa banyak ini akan mengalir menjadi profesor pada usia muda. Nah, Bapak WD Pangfir sudah mengadakan acara workshop, seminar mencap profesor di usia muda di sini. Jadi kita harapan 2028 ada kira-kira 30% atau 30 orang profesor di sekolah vokasi, tapi profesor ini beda. Profesor hilir. Profesor elektro, kalau zamannya dulu ya. Profesor elektro kayak Pak Adi Susanto itu, profesor elektro, itu Dio rusak dan Dani bisa gitu ya. Bahkan sebelum datang radionya sudah bunyi karena takut sama itu yang kita inginkan. Profesor yang menyelesaikan masalah, bukan profesor yang menambah masalah. Karena ada profesor yang nambah masalah. Dikasih masalah, dianalisis, tambah faktornya, tambah banyak, lalu diberikan lagi kepada yang memberi masalah, bingung, sama-sama bingung akhirnya. Ya, tapi profesor sekolah vokasi insya Allah, kalau ada masalah, kita datang selesai masalah. Misalnya saya ini untuk contoh yang ada adik saya semuanya. Saya profesor bidang sumber daya air. Kalau Gunung Kidul ada masalah air, saya datang, besok tidak ada masalah. Karena saya punya teknologi bagaimana memanen air hujan untuk kemarau. Tepuk tangan untuk saya itu ya. Nah, nanti Pak Yuda kalau jadi profesor, Pak Yuda, satu desa miskin dia datang besok 2 tahun lagi jadi wisata. Tepuk tangan untuk Pak Yuda insya Allah ya. Nah kayak gitulah yang ingin kita inginkan dan kita bangga, kita senang, kita merasa bahwa this is our life. Bahwa pendidikan vokasional, pendidikan diploma, pendidikan keterampilan atau pendidikan ini adalah benar-benar pendidikan yang berguna langsung. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa teorinya dulu ya, waktu kita FNGD itu, FGD itu S1 dipenggal kepalanya, jadi gini, nggak tahu gitu. Wah ini nyenyek banget, kalau kepalanya dipenggal kan nggak bisa mikir. Padahal kita itu sekarang ini teorinya harus kuat Pak. Tanpa teori kuat kita tidak bisa mengembangkan apa-apa. Nah kita di sekolah vokasi ini punya keuntungan karena menguasai teori dan menguasai praktek.
syarat pengembangan ilmu ketika orang itu menguasai teori praktek. James Watt, dia prakteknya luar biasa. Einstein di laboratorium prakteknya luar biasa. Schiller, orang apa itu? Goethe itu orang sosial, tapi dia sekaligus menjadi wali kota. Jadi antara teori praktek dia bisa mengembangkan sesuatu. Nah, di sekolah vokasi ini yang kita kembangkan, kuasai teori, kuasai praktek, maju terus. Selesaikan masalah. Nah, gitu Pak. Ini laporan yang untuk dosen ya. Yang untuk tendiknya, tendiknya luar biasa, mudah-mudah semuanya ya, mas-mas tendik ya. Antara dosen dan tendik itu bergandengan tangan karena kita saling mempunyai fungsi yang baik.